Haleluya. Puji nama Tuhan, kembali lagi bersama kami dalam program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, ini merupakan kisah bagaimana Yesus telah mati dan saat itu murid-muridnya ada dalam kekecewaan karena pribadi yang menjadi pengharapan mereka, sumber pengharapan mereka telah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu kehidupan mereka mulai kembali kepada masa lalu mereka. Kita lihat di situ bagaimana salah satunya adalah Simon Petrus yang kembali kepada masa lalunya menjadi seorang penjala ikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam situasi mereka saat itu, justru di situ Yesus datang menemui mereka. Yesus datang berjumpa dengan mereka. Ketika mereka pergi menangkap ikan, ada kisah di mana Yesus datang di dekat mereka dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Dan akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus mendapati mereka, Yesus bertanya kepada mereka di ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Sehingga Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Ini menjadi sesuatu hal yang unik saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketika kita melihat nelayan biasanya menebarkan jala di sebelah kiri perahu. Tetapi ada hal unik yang dilakukan saat ini, diperintahkan oleh Yesus menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan dengan keadaan mereka tidak mengetahui bahwa itu Yesus, mereka melakukannya. Lalu apa yang terjadi? Mereka mendapatkan banyak ikan dan hampir-hampir mereka tidak mampu menariknya lagi. Dan setelah kisah itu, setelah mereka melakukan itu, mereka baru menyadari ternyata itulah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin secara manusia kita pernah mengalami kekecewaan, pernah mengalami hal yang seolah-olah kita bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak memperdulikan saya? Kristus mengakui, Tuhan Yesus mengakui itu sebagai manusia. Tetapi dalam keadaan sekalipun Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini hilang pengharapan, Yesus tetap ada bagi kehidupan kita semua. Terbukti dalam kisah ini, di tengah-tengah mereka kehilangan pengharapan, Yesus tetap ada bagi kehidupan mereka. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, di ayatnya yang ke-12, ketika mereka sudah menangkap banyaknya ikan, mereka kembali ke darat. Di ayat yang ke-12, Yesus sudah ada di darat dan Yesus berkata kepada mereka, ayat yang 12, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Dengan keadaan mereka menyadari bahwa dia adalah Tuhan. Tapi kita mundur ke ayatnya yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat, penuh ikan 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Berkat Tuhan selalu ada, berkat Tuhan sangat melimpah bagi kehidupan mereka. Ketika kita dalam keadaan hilang pengharapan, kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Yesus maju. Di ayat yang ke-13 dikatakan Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya juga kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-13 ini terakhir, di situ ada berbicara roti dan ikan. Kalau kita belajar dalam firman Tuhan, roti itu berbicara firman Tuhan dan ikan itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Dan Tuhan memberikan segalanya di dalam kehidupan kita, kehidupan mereka saat itu. Kita lihat di akhir, di pelayanan Petrus
ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang, 3.000 jiwa bertobat, 5.000 jiwa bertobat. Begitu banyak jiwa yang diselamatkan. Firman Tuhan disebarluaskan dengan begitu luar biasanya. Tuhan mampu memberikan apa yang kita tahu. Tuhan mampu memberikan kita segala sesuatu. Meskipun keadaan kita hilang pengharapan. Makanya di dalam keadaan kita sesulit apapun, taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kehidupan kita diberkati Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami perlu